Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma Bapak-bapak, ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah untuk kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan keringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang berada di dalam akhir bulan Ramadan, tepatnya sepertiga akhir bulan Ramadan. Ada beberapa petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Pertama, Rasulullah SAW di dalam sepertiga akhir bulan Ramadan ini sungguh-sungguh di dalam meningkatkan kualitas ibadahnya. Hal ini terlihat di dalam hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menuturkan, Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr al-awakhir ahya al-layl wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizan. Muttafaqun alaih. Aisyah menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 10 akhir bulan Ramadan itu masuk, ahyan lail, beliau itu menghidupkan malamnya, wa aikadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa syaddal mi'zar, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah menghidupkan malamnya artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit tidur. Kemudian yang kedua adalah membangunkan keluarganya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan keluarganya, meningkatkan kualitas ibadah keluarganya, istrinya, semua keluarga dibangunkan di dalam sepertiga akhir bulan Ramadan ini agar jangan melewatkannya. Yang ketiga, Rasulullah tadi dikatakan oleh Aisyah, syaddal mi'zar, mengencangkan ikat pinggangnya. Ada yang memberikan analisis, beliau ini adalah tidak bersenggama dengan istrinya karena beliau itu sedang beriktikaf di dalam 10 akhir bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang bersumber juga dari Aisyah, karena Aisyah menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil 'ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau itu bersungguh-sungguh beribadah di dalam bulan Ramadan, bersungguh-sungguhnya lagi dalam 10 akhir bulan Ramadan, tidak sebagaimana hari-hari yang lain. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan sepertiga akhir bulan Ramadan kita bisa mempergunakannya dengan baik dalam meningkatkan kualitas spiritual kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
salat, baca Al-Quran, berdoa, zikir, begitu selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah mencari malam Lailatul Qadar, iltimas Lailatul Qadar. Apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Sebagaimana dikatakan dalam ayat Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hal ini keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar imanan karena iman, wa ihtisaban dan karena mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal ini. Kapan waktunya? Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aru Lailatul Qadri fil manam fi as-sab'il awakhir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dengan Lailatul Qadar. Apa? Fi sab'il awakhir, yaitu pada 7 akhir. Faman kana mutaharriha falyataharriha fi sab'il awakhir. Barang siapa yang ingin mencari malam Lailatul Qadar, maka carilah 7 akhir dalam bulan Ramadan. Dalam sebuah riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah kamu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Kapan? Fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan, yaitu di dalam bilangan ganjil dari 10 akhir bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, malam Lailatul Qadar yang pasti jatuh pada bulan Ramadan. Ada beberapa riwayat tadi bahwa Lailatul Qadar ini jatuh dalam bilangan ganjil 10 akhir bulan Ramadan. Mungkin 21, 23, 25, 27 begitu. Tapi yang pas tidak ada sebuah hadis pun yang pas. Hanya isyarat hadis, yaitu fis sabi' wal 20 min Ramadan, yaitu pada 27 Ramadan, tapi tidak secara pasti. Oleh karena itu Imam Fakhrul Razi di dalam tafsirnya mengatakan, mengapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan? Beliau mengatakan disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu agar orang-orang Islam bersungguh-sungguh beribadah dari sejak awalnya sampai akhir Ramadan. Kalau seseorang itu sungguh-sungguh beribadah dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang penuh berkah itu. Bagaimana doanya? Dalam sebuah hadis yang bersumber juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul
qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ketika aku melihat malam Lailatul Qadar, menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang seyogyanya saya berdoa pada waktu malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli," katakan Aisyah, "Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, innaka 'afuwwun, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, tuhibbul 'afwa, mencintai kemaafan, fa'fu 'anni, maafkan kami ya Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sering kita dengar dalam doa, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni dosa-dosa kita dalam akhir-akhir bulan Ramadan ini. Apa tandanya malam Lailatul Qadar itu? Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wallahi alladzi la ilaha illa Allah lah, yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar illahu, kecuali Dia Allah. Innaha lafi Ramadan, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu adalah dalam bulan Ramadan. Yakhlifu ma yastathni. Wallahi inni la a'lam ayyu lailatin hiya." Demi Allah, saya sesungguhnya sangat mengetahui malam Lailatul Qadar itu. Ya lailah allati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Dialah malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bangun beribadah di malam Lailatul Qadar itu. Ya lailatun sabihatu sab'in wa 'ishrin. Dia adalah malam yaitu 27 Ramadan. Wa amaratuha, dan tandanya itu antatlu'a syams, di mana matahari terbit fi sabihati yaumiha, pada subuh atau pada pagi harinya, bayda, matahari terbit sangat jernih, putih, la syu'a'a laha, tidak ada sinar yang panas. Begitu dalam sebuah hadis yang bersumber dari Imam Ahmad, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita menginginkan benar sebagai seorang muslim mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita diharapkan agar pada waktu malam itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beribadah qiyamul lail, mungkin kita sedang membaca Al-Qur'an, mungkin kita sedang berdoa, mungkin kita sedang berzikir. Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Inilah Bapak-bapak Ibu tentang malam Lailatul Qadar, beberapa riwayat-riwayat hadis. Kemudian yang ketiga adalah i'tikaf. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif fil 'ashril awakhir min Ramadan. Ayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 akhir bulan Ramadan. Rawi Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi beberapa teman-teman kita ada yang menggunakan 10 akhir bulan Ramadan untuk beriktikaf, ditambah lagi qiyamul lail pada sepertiga akhir
pada sepertiga akhir malam. Ya, silakan, mudah-mudahan iktikaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebetulnya iktikaf itu? Iktikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid, niat untuk beribadah. Itulah iktikaf. Seperti kita sekarang ini, kita pergi ke Masjid Baitur Rahmah, niat kita untuk beribadah, salat di dalamnya, berzikir di dalamnya, doa di dalamnya, mungkin membaca yang bermanfaat untuk kita. Itulah iktikaf. Bahkan mungkin bersama-sama kita tadarus Al-Quran, bersama-sama kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW seperti sekarang ini. Kalau kita niatkan untuk iktikaf, maka kita mendapatkan pahala dari iktikaf itu. Kemudian yang terakhir, pada 10 akhir bulan Ramadan ini, di dalam riwayat hadis bahwa kita dianjurkan untuk umrah. Tapi ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, ini bagi orang yang punya kemampuan untuk itu. Karena itu ada orang yang pergi ke Masjidil Haram, pergi ke tanah suci untuk umrah. Dikatakan dalam hadis bahwa pahala umrah itu pada 10 akhir bulan Ramadan seperti pahala orang yang haji. Karena itu di dalam akhir-akhir 10 akhir bulan Ramadan, Masjidil Haram dipenuhi oleh orang-orang muslim dari mana saja, dari penjuru dunia ini. Mereka itu umrah, mereka itu beribadah di Masjidil Haram dan juga ziarah ke Masjid Nabawi. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ala salatati masajid. Jangan kamu tidak punya, lantas kamu mencari-cari untuk mendapatkan, kecuali kamu itu ziarah ke 3 masjid. Masjid apa? Rasulullah mengatakan masjid jihad, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Haram yang berada di Makkah. Yang ketiga wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Tidak punya uang, cari belanja. Bagaimana kita ini dapat berziarah ke 3 masjid yang keutamaannya juga besar? Barang siapa yang beribadah di Masjid Nabawi, maka dia akan mendapatkan 1000 kali lipat. Kalau Masjidil Haram 10.000, kalau Masjidil Aqsa 500. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk itu. Karena itu fenomena yang terjadi, minta maaf, pada kehidupan kita. Kadang-kadang kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan, masjid kita sudah mulai berkurang jamaahnya, musola sudah mulai berkurang jamaahnya. Ya mungkin ada yang pulang, mungkin ada yang mudik atau siapa, tapi begitulah. Dan kita juga sekarang melihat fenomena, kalau sudah setelah tarawih mereka berkorban berada di kafe-kafe yang mengapa tidak menyempatkan untuk beribadah iktikaf di masjid atau di mana saja, di rumah untuk membaca Al-Quran sehingga mendapatkan pahala. Dan juga buka puasa bersama, setiap hari buka puasa bersama. Yang seyogianya buka puasa bersama itu juga dihadiri oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya, untuk pembinaan keluarga, pembinaan rumah tangga. Sekarang sudah di mana-mana ya Allah, kadang-kadang maghribnya pun susah, tidak berjamaah. Begitulah barangkali hal ini untuk kita sadar, nantilah barangkali untuk itu ya. Ayo kita jelang akhir bulan Ramadan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kita tingkatkan spiritualitas kita,
kita tingkatkan kecerdasan emosional kita, dan kita tingkatkan kecerdasan sosial kita. Kecerdasan sosial tentu nanti bulan Ramadan diakhiri dengan kepedulian sosial, dengan membayar zakat fitrah. Jadi ini barangkali hal-hal yang perlu untuk kita renungkan sehingga kita mendapatkan fadilah Ramadan, menjadi orang yang bertakwa sebagaimana diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.